never known someone like you. Tangled in love, stuck by you. Found the clue. Don't forget to kiss me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifda Rizkina Kusawa dengan ujung NIM 8090. Saya prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia kelas Palembang. Di sini saya akan mengapresiasi prosa fiksi, yaitu berupa cerpen dengan judul Bila Jabris di Rumah Kami, karya Ahmad Tohar. Baik, setelah saya membaca dan saya memahami isi dari cerpen Bila Jabris di Rumah Kami, saya mengetahui apa saja unsur intrinsik dan ekstrinsik yang terdapat di dalamnya. Yang pertama itu adalah tema. Menurut saya, cerpen ini mengangkat tema kepedulian dan penghakiman sosial terhadap perempuan. Di cerpen ini menggambarkan betapa kerasnya penilaian masyarakat terhadap Jabris yang dianggap menyimpang, dan di sisi lain memperlihatkan wajah empati dari seorang sahabat. Lalu yang kedua adalah tokoh dan juga penokohan. Jabris selaku tokoh utama, perempuan yang menjadi pelacur, diceritakan sebagai seorang yang nakal, keras, tapi manusiawi dan penuh luka. Lalu selanjutnya ada Sar. Sar merupakan seorang sahabat Jabris sejak kecil. Dia sebagai guru, tapi juga manusia yang biasa yang bisa jengah. Lalu selanjutnya ada Ratib. Ratib adalah suami Sar, pemimpin rohani masyarakat yang tenang, bijak, dan juga mempertimbangkan kemanusiaan. Lalu ada Ayah Jabris, pria tua yang renta, menjadi simbol kejatuhan dan ketidakberdayaan keluarga Jabris. Dan yang selanjutnya adalah tokoh figuran, yaitu warga kampung, representasi masyarakat yang suka menghakimi dan juga menyebarkan gosip. Alur yang terdapat dalam cerpen ini menurut saya adalah alur yang campuran, yaitu maju mundur. Cerita bergerak dari situasi saat dimana Jabris menjadi seorang pelacur, ke kilas balik masa kecilnya, kemudian kembali ke masa kini yang penuh konflik dan juga harapan. Adapun latar dalam cerpen ini, latar tempatnya ada pojok dusun, rumah Jabris, surau, terminal dan kantor polisi. Lalu latar waktunya ada sore hari, menjelang maghrib, subuh, dan pagi hari. Suasana yang digambarkan dalam cerpen ini mencekam, detil, penuh empati, kehangatan manusia di tengah kelakuan moral masyarakat. Lalu sudut pandang yang digunakan dalam cerpen ini adalah sudut pandang orang ketiga, yaitu serba tahu. Jadi narator bisa masuk ke pikiran dan perasaan beberapa tokoh seperti Sar dan juga Ratib. Gaya bahasa yang digunakan sangat puitis, metaforis, dan juga penuh nuansa lokal. Bahasa yang digunakan juga membumi dan dan mengandung banyak makna sosial. Lalu amanat atau pesan moral yang terdapat dalam cerpen ini yaitu kita sebagai manusia harus jangan menghakimi seseorang hanya dari masa lalunya. Kasih sayang, empati, dan juga dukungan seringkali lebih menyelamatkan daripada penghakiman. Lanjut ke unsur ekstrinsik. Yang pertama ada latar belakang pengarang. Jadi Ahmad Tohar ini dikenal sebagai sastrawan yang mengangkat kehidupan masyarakat desa, realitas sosial, dan nilai-nilai kemanusiaan. Ia banyak menyoroti kehidupan kaum kecil yang terpinggirkan. Lalu latar sosial, cerita ini menggambarkan budaya masyarakat desa yang menjunjung tinggi norma agama dan sosial, namun juga kerap bersikap hipokrit terhadap mereka yang dianggap menyimpang. Nilai-nilai yang terdapat dalam cerpen ini yaitu nilai kemanusiaan, empati dari Sar dan Ratib terhadap Jabris. Lalu nilai religius yang terdapat yaitu adanya pengajian, pembinaan rohani, tetapi juga muncul konflik antara ajaran agama dan perlakuan terhadap mereka yang jatuh. Lalu nilai moral dan sosial yang terdapat dalam cerpen ini adalah pertentangan antara kebaikan hati dan juga gosip yang tersebar di masyarakat. Lalu selanjutnya saya akan menyampaikan apa saja kelebihan dari cerpen Bila Jabris di Rumah Kami. Jadi yang menurut saya cerpen ini menggugah dan menyentuh sisi kemanusiaan pembaca.
tokohnya juga hidup dan realistis. Jebris lalu bahasa yang digunakan indah dan penuh simbolisme. Lalu kritik sosial yang tajam namun disampaikan dengan secara lembut, konflik batin yang kuat dan mendalam terutama pada tokoh Sar. Lalu di balik kelebihan terdapat juga kekurangan pada cerpen ini. Menurut saya ada mungkin bagi beberapa pembaca merasa alurnya lambat karena banyaknya kilas balik. Lalu karakter warga dusun kurang dieksplorasi secara individual, hanya disebutkan orang bilang atau suara kolektif. Lalu selanjutnya beberapa bagian mungkin terasa menggantung, seperti akhir dari cerita tidak memberikan kepastian apakah Jebris berubah atau tidak. Lalu setelah saya membaca cerpen ini, saya dapat menarik pesan yang disampaikan oleh cerpen ini, yaitu kadang hidup membawa seseorang ke jalan yang kelam, bukan karena mereka menginginkannya, tetapi karena keadaan yang memaksa. Namun setiap manusia punya sisi baik, punya sejarah, punya alasan dan masih mungkin untuk kembali. Jangan hakimi mereka dengan keras karena bisa jadi yang mereka butuhkan hanyalah satu tangan yang terulur dengan tulus. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai UAS apresiasi prosa fiksi. Lebih dari kurangnya saya